Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Harapan kami kita semua sehat, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita berada dalam renungan Gereja Protestan Injili Nusantara, Jemaat Kasih Karunia, supaya menjadi berkat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau Allah yang memberikan kami pengertian hikmat-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan sungguh menjadi berkat bagi kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar pada saat ini Bapa. Demi Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Saya akan bacakan, Bapak Ibu mendengarkan dan memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, mengandalkan diri sendiri menuju kehancuran. Mengandalkan diri sendiri menuju kehancuran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, dalam teks ini Alkitab mencatat bahwa ketika Asa hidup percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan hidup mengandalkan Tuhan, mengandalkan Allah, maka Tuhan mengaruniakan keamanan dan ketentraman atas negerinya. Pada saat itu tidak ada perang sampai pada tahun ke-35 pemerintahan Asa. Terdapat dalam 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-19. Apa yang terjadi kemudian setelah hidup Asa berhasil, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Asa mulai berubah sikap. Hatinya tidak lagi berpaut kepada Tuhan. Ia mulai bersandar kepada pengertian dirinya sendiri dan tidak lagi melibatkan Tuhan dalam hidupnya, bahkan dalam mengambil keputusan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini ketika yang dialami masa berat, yaitu menghadapi Baesa, Raja Israel, Asa tidak lagi mencari pertolongan kepada Tuhan seperti yang dahulu dilakukannya. Ia mulai menggunakan akal pikirannya sendiri, lalu mencari pertolongan kepada dunia dan berharap kepada manusia, yaitu meminta Raja Aram supaya bisa dia ditolongnya. Demi memperoleh bantuan itu, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ia rela mempersembahkan harta benda yang ada di dalam bait Allah. Asa mengeluarkan emas dan perak dari perbendaharaan rumah Tuhan dan dari perbendaharaan rumah raja, dan mengirimkannya kepada Ben-Hadad Raja Aram yang diam di Damsyik, dan menjelaskan dengan suatu pesan, ada perjanjian antara aku dan engkau, antara ayahku dan ayahmu. Maka aku mengirimkan perak, emas kepadamu. Marilah batalkan perjanjianmu dengan Baesa, Raja Israel, supaya ia undur daripadaku. Itu terdapat dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 2-3. Sehingga terluputlah tentara Raja Aram dari tangannya, karena Tuhan tidak lagi menyertainya. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk
melimpahkan kekuatan kepada mereka yang oleh sebab itu mulai sekarang dia tidak lagi sungguh-sungguh hidup seperti dalam perlindungan Tuhan. Dia berada dalam perperangan. 2 Tawarik pasal 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Sejak saat itu ketentraman dan keamanan semakin menjauh dari negeri Yehuda. Pada saat ke-39 pemerintahan Raja Asa, Asa menderita sakit pada kakinya, kemudian semakin parah. Dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat ke-12. Sesungguhnya hal itu adalah kesempatan bagi Asa untuk bertobat. Namun dalam kondisi demikian, bersungguh-sungguh terhadap dia, tidak mau bertobat, mencari pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyertai Raja Asa ketika dia hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, hidup sungguh-sungguh setia kepada Tuhan, hidup yang berkenan kepada Tuhan, takut akan Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan. Perperangan tidak terjadi di tengah-tengah negeri Yehuda. Tetapi ketika dia meninggalkan Tuhan, dia meminta pertolongan kepada manusia, Raja Aram. Tuhan membiarkan dia, dan terjadilah di negeri itu perperangan yang begitu hebat, hingga Asa mengalami sakit. Saudaraku dikasih Tuhan, saudaraku dikasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita mengandalkan diri kita sendiri, ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan berada di suatu titik bahwa kita tidak akan bisa menghadapi setiap pergumulan tantangan yang kita hadapi. Firman Tuhan mengajak kita, marilah kita mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan pekerjaan kita. Apapun usaha kita, apapun setiap aspek kehidupan kita, marilah kita andalkan Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia mengandalkan Tuhan. Demikian perenungan kita hari ini. Doa dan harapan kami, Tuhan Yesus memberkati melalui perenungan hari ini. Amin. Shalom.